Kapan nikah? Kerja di mana sekarang? Gajinya berapa? Pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya jadi bentuk perhatian. Tapi kalau setiap lebaran muncul kayak pop-up iklan yang nggak bisa di-skip, rasanya pengen uninstall hidup aja. Bayangkan, tradisi yang harusnya penuh kehangatan dan kebersamaan malah berubah jadi episode sinetron penuh tekanan. Pernah merasa cemas menjelang kumpul keluarga? Atau malah pura-pura sibuk supaya nggak kena serangan pertanyaan maut? Di balik senyum manis dan ketupat yang menggoda, ada sesuatu yang jarang dibahas. Dilema sosial yang bikin deg-degan. Ada yang datang dengan outfit lebaran kayak model di runway, bawa hampers mahal, dan cerita hidupnya penuh pencapaian. Ada juga yang datang dengan hati ciut. Berharap bisa jadi wallpaper biar nggak ditanya hal-hal sensitif. Kadang lebaran itu terasa kayak ajang reuni alumni, di mana semua orang sibuk menunjukkan upgrade terbaru dalam hidupnya. Tapi, apa memang lebaran harus selalu jadi ajang? Siapa yang hidupnya lebih sukses? Atau bisa nggak sih kita mengembalikan esensinya sebagai momen kumpul yang santai, tanpa tekanan sosial? Di Indonesia, lebaran bukan sekedar perayaan keagamaan. Ini juga semacam festival unjuk status. Kalau kata Pierre Bourdieu, ada yang namanya modal simbolik, yaitu kekayaan yang nggak cuman berupa uang, tapi juga pengakuan sosial. Nah, lebaran seringkali jadi ajang flexing, baik yang terang-terangan maupun yang terselubung. Dalam budaya kita yang kolektif, sukses punya standar tertentu. Kerjaan keren, rumah sendiri, pasangan idaman, dan anak-anak yang bisa bikin guru BK bangga. Masalahnya, buat yang belum sesuai template ini, lebaran jadi terasa lebih mirip talk show interogasi ketimbang silaturahmi. Kok kamu belum nikah? Kamu tuh nggak laku atau gimana sih? Masa kamu sampai sekarang masih ngontrak? Kan malu sama saudara. Gajimu sekarang berapa? Biar bisa kita nilai apakah kamu sukses atau tidak. Kadang pertanyaan-pertanyaan sepele seperti itulah yang paling bikin naik darah. Dan 99% yang sering nanya justru yang paling insecure. Mungkin mereka pengen memastikan kalau hidupnya masih lebih baik dibanding kita. Itu alasan klasik aja lah buat wartawan dadakan. Bullshit banget. Beberapa konsep psikologi bisa menjelaskan kenapa lebaran terasa kayak ajang kompetisi sosial. 1. False consensus effect. Orang cenderung menganggap semua orang harus menjalani hidup dengan cara yang sama seperti mereka. Makanya, yang udah nikah sering nanya, kapan nyusul? Seolah-olah menikah itu syarat hidup bahagia. 2. Spotlight effect. Kita sering merasa semua orang memperhatikan kekurangan kita, padahal mereka sebenarnya lebih sibuk mikirin rendang dan kue nastar. 3. Pratfall effect. Orang yang terlalu sempurna justru lebih sering bikin orang lain sebal. Jadi kalau kamu pamerin kesuksesan secara berlebihan, jangan kaget kalau malah makin dijauhin. 4. Power distance. Dalam keluarga yang hierarkis, yang lebih tua merasa berhak mengatur dan menilai hidup anggota keluarga yang lebih muda. Makanya, tante-tante bebas ngejudge, sementara kita cuma bisa senyum sambil ngunyah ketupat. Akhirnya, banyak yang lebih memilih menghindari kumpul keluarga. Bukan karena nggak sayang, tapi karena nggak kuat mental menghadapi audit sosial tahunan. Lebaran harusnya jadi momen buat santai, makan enak, dan ketawa bareng. Bukan ajang sidang tahunan soal hidup orang lain. Jadi gimana caranya biar nggak menjadi topik hot seat tiap tahun? 1. Ubah perspektif, semua orang punya jalan hidup masing-masing. Hidup bukan balapan, jadi nggak usah ngebut. 2. Jangan bandingin diri sendiri. Sukses itu subjektif. Bisa kerja santai tanpa stres juga bentuk kesuksesan. 3. Tanya yang lebih relevan daripada kapan nikah. Coba tanya, rekomendasi film bagus dong? Atau gimana puasanya tahun ini? Lebih asik kan kalau isi pertanyaannya tidak menjudge. 4. Batasan itu penting. Kalau ada pertanyaan yang nggak nyaman, jawab aja santai.
Masih menikmati hidup? Doain aja ya, dengan senyum terbaik. 5. Jadi yang meredam bukan ikut memanas-manasi. Kalau ada yang mulai flexing atau banding-bandingin, coba alihkan ke topik yang lebih ringan, seperti pertanyaan simple. Ada yang tahu resep opor enak nggak? Nah, pertanyaan yang cenderung sharing seperti itulah yang sering jadi penyelamat suasana. Jadi Lebaran tahun ini, mari kita coba lebih banyak mendengarkan daripada bertanya, lebih memahami daripada membandingkan, dan lebih menghargai daripada menghakimi. Karena pada akhirnya, yang bikin Lebaran berkesan bukan seberapa sukses kita di mata orang lain, tapi seberapa hangat dan tulus kebersamaan yang kita ciptakan. Jangan sampai kita merusak momen Lebaran tahun ini dengan nyinyiran dari lidah tak bertulang kita ini. Ingatlah apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib, lidah seorang yang bijak terletak di belakang hatinya. Jika kalian pernah merasa cemas dengan pertanyaan-pertanyaan dari keluarga besar, share pengalamanmu di kolom komentar. Kalau kamu setuju bahwa Lebaran harusnya jadi ajang kebersamaan, bukan pamer-pameran, jangan lupa like, subscribe, dan share, biar makin banyak yang sadar pentingnya menciptakan budaya keluarga yang lebih suportif. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin.